Menteri Koperasi dan UKM melarang TikTok dan TikTok Shop beroperasi di Indonesia. Saya bisa memahami niat baik pemerintah di balik tujuannya, tapi saya tetap kurang setuju dengan caranya. Menurut saya pemerintah nggak harus menghentikan TikTok Shop atau memisahkan TikTok Shop dari aplikasi TikTok. Karena itu tidak memecahkan masalah. Saya adalah seseorang yang lahir di keluarga pedagang ya. Ayah saya seorang pedagang tradisional. Dan saya paham dan mengalami masalah ini bukan terjadi hari ini. Itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu sejak e-commerce masuk dan menjadi salah satu pasar di Indonesia gitu. Jadi ini bukan persoalan baru, hanya saja memang TikTok menambah pemain baru dan kemudian kebetulan punya kedudukan yang jauh lebih kuat untuk mempengaruhi pasar online gitu. Nah itu yang kemudian membuat seakan-akan TikTok memonopoli pasar. Maka kemudian ketika dianggap TikTok memonopoli pasar, saya setuju tapi nggak sepenuhnya setuju karena faktanya hari ini TikTok sudah berubah menjadi pasar gitu. Bagaimana pasar memonopoli pasar? Agak aneh juga kan. Nah, kenapa kemudian saya tidak setuju? Karena faktanya hari ini di dalam TikTok Shop itu sendiri terjadi transaksi jual beli antar pembeli dan penjual yang karena ini beroperasi di Indonesia, maka tentu pelakunya adalah masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalnya ini diganggu, maka ada kepentingan masyarakat juga yang terganggu. Kalau misalnya pemerintah ingin mengupayakan keadilan untuk semua, menurut saya ada 3 solusi yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan video ini sampai ya. Saya berharap ini sampai. Nah yang pertama, pemerintah memetakan saja mana barang-barang yang boleh diperdagangkan melalui TikTok Shop. Dan basis pemetaan itu adalah didasarkan pada apa yang sudah dijual di pasar-pasar tradisional, itu tidak boleh dijual lagi di TikTok. Nah, misalnya barang-barang kebutuhan pokok, atau mungkin barang-barang lain sesuai dengan pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah itu. Nah, menurut saya itu lebih efektif. Nah, yang kedua, pemerintah menurut saya perlu memberikan pelatihan-pelatihan. Mungkin sudah dilakukan tapi perlu digencarkan lagi untuk pelaku-pelaku UMKM untuk mempromosikan atau memperdagangkan barang secara digital. Kan kita ingin bicara tentang kemudahan berusaha, maka secara logis platform digital akan memberikan kemudahan berusaha karena si pelaku UMKM ini nggak harus bikin toko lagi dan segala macam gitu. Nah, yang ketiga menurut ini yang paling penting menurut saya. Para pemain-pemain besar ya, apalagi yang merupakan produsen terhadap suatu barang-barang bermerek misalnya. Pemerintah harus tegas bahwa mereka ini nggak boleh melakukan dua-duanya. Mereka harus milih, lu mau distribusiin barang ke reseller atau lu mau jual langsung. Karena ketika mereka lakukan kedua-duanya, reseller ini akan mati. Karena mereka bisa jual harga yang lebih murah tentunya karena mereka yang langsung memproduksi. Biaya distribusinya terpangkas, jadi mereka bisa langsung jual murah ke konsumen. Ini membahayakan. Jadi menurut saya pemerintah harus tegas, ini harus jadi pilihan bagi mereka. Lu nggak bisa pakai kedua-duanya, gitu loh kira-kira. Nah ketika ketiga hal ini dilakukan, saya yakin ini permasalahan ini bisa terpecahkan dan mudah-mudahan pasar tradisional, pasar modern dan pasar online itu bisa berjalan seiring gitu dan bisa menimbulkan kesejahteraan yang seluas-luasnya. Sebelum saya akhiri, saya mau pesan juga kepada para influencer yang mungkin cari makan juga melalui platform TikTok ya. Kalau lu diuntungkan, lu jangan umbar-umbar doktrin ke followers lu seakan-akan TikTok Shop itu adalah kebutuhan mutlak. Ekonomi Indonesia tidak berdasarkan kepada ekonomi kerakyatan, maka itu kemudian pemerintah mengambil kebijakan seperti ini karena mereka memikirkan ekonomi kerakyatan itu. Kira-kira begitu.